Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Amira Putri dengan NPM channel 21090. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Accounting in Action. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas utama. 1. Identifikasi. Yang diidentifikasi adalah transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian bisnis. Kejadian bisnis adalah setiap peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis yang dijalankan. Mengapa transaksi itu perlu diidentifikasi? Karena transaksi atau kejadian yang terjadi di perusahaan ada yang akan dicatat secara akuntansi dan ada yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakannya antara dicatat secara akuntansi dan tidak secara akuntansi itu ada transaksi keuangan dan ada transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan adalah setiap kejadian bisnis atau setiap peristiwa yang terjadi di perusahaan yang akan mempengaruhi posisi keuangannya suatu perusahaan. Transaksi non-keuangan adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Transaksi itu harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu harusnya ada karena adanya transaksi. Tidak boleh ada bukti transaksi kalau kejadiannya tidak pernah terjadi. Misal, jika nanti kita disuruh oleh perusahaan melakukan pembelian yang ada hubungannya dengan perusahaan, jangan pernah lupa untuk meminta bukti transaksi di tempat kita membeli. Karena membeli itu memakai uang perusahaan. Kemudian, bukti transaksi tadi akan diserahkan kepada staf accounting sebagai dasar mencatat. Jika nanti kita menjadi staf accounting, jangan melakukan pencatatan dari suatu transaksi yang tidak pernah ada buktinya. 2. Record. Pencatatan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Jurnal itu adalah catatan akuntansi pertama kali dibuat. Di dalam jurnal ada kolom-kolomnya. Yang kedua, memposting. Memposting artinya memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar atau sering disebut tahapan pengklasifikasian. Saat di jurnal ada beberapa transaksi yang mempengaruhi akun kas. Saat proses ke buku besar, semua yang mempengaruhi kas tadi dikelompokkan di buku besar kas. Ada yang mempengaruhi di posisi debit dan ada yang mempengaruhi di posisi kredit. Maka itu disebut klasifikasi. Yang mempengaruhi akun piutang ada 3 selama periode ini, maka dia akan diposting ke buku besar jurnal. Yang ketiga yaitu tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran dalam akuntansi itu dalam bentuk neraca saldo. Hasil dari proses akuntansi ini akan menghasilkan informasi yang berupa laporan keuangan. Kemudian informasi ini akan kita sampaikan kepada pengguna informasi laporan keuangan. Yang menjadi ukuran seseorang itu dikatakan sebagai pengguna laporan keuangan adalah apakah dia ada mengambil suatu keputusan bisnis yang didasarkan pada laporan keuangan yang ia peroleh. Investor merupakan salah satu pengguna dari laporan keuangan. Pengguna informasi akuntansi terbagi menjadi 2. Ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Cara membedakannya, kalau pengguna internal atau internal user, dia adalah personil atau orang yang berada dalam perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud keputusan untuk perusahaan. Kalau external user atau pengguna eksternal adalah pengguna itu bukan dari bagian perusahaan tersebut, tapi berada di luar perusahaan itu. Contoh dari pengguna internal yaitu manajer pemasaran. Kepentingan manajer pemasaran adalah menentukan berapa harga untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian manajer keuangan, kepentingan manajer keuangan terkait laporan keuangan yang ia peroleh yaitu menentukan untuk membagikan dividen. Manajer human resource atau manajer sumber daya untuk mengelola sumber daya manusia atau pekerja di perusahaan. Contoh dari pengguna eksternal yaitu investor. Investor itu mereka yang memiliki kelebihan dana dan punya niat untuk menginvestasikan atau menanamkan dana tersebut. Kreditor adalah pihak yang meminjamkan uangnya kepada pihak lain.
Etika dalam pelaporan keuangan. Etika menjadi fundamental bisnis konsep. Dasar menjalankan bisnis yang paling utama itu adalah etika. Standar akuntansi. Dalam proses menyusun laporan keuangan, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan, proses akuntansi itu harus mengikuti standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 1. Standar akuntansi keuangan atau biasa disebut SAK berbasis IFRS. SAK berbasis IFRS ini diperuntukkan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. SAK etap. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. 3. SAK MKM entitas mikro kecil menengah. 4. Standar akuntansi syariah. 5. SAK organisasi nirlaba. 6. SAP standar akuntansi pemerintah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asumsi dasar pelaporan keuangan. Ada 5 asumsi dasar. 1. Asumsi entitas ekonomi. Perusahaan dipandang atau dianggap sebagai suatu entitas yang berbeda dari entitas yang lain. Asumsi ekonomi entiti ini dia akan mempengaruhi kalau kita akan mengenal ada 3 bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang didirikan oleh seseorang. Laba diterima sendiri dan rugi ditanggung sendiri. Modalnya berasal dari modal individu. Yang kedua, partnership atau persekutuan. Modal berasal dari 2 orang atau lebih. Jika mendapat laba, maka akan dibagi secara proporsional sesuai dengan berapa proporsi dari masing-masing modal sekutu. Jika rugi pun harus dibagi berdasarkan proporsional. Yang ketiga, corporation atau perseroan. Kewajibannya terbatas, akses modal pada PT jauh lebih bagus dibanding pada perusahaan perseorangan atau persekutuan. Asumsi yang kedua yaitu going concern atau asumsi keberlanjutan usaha. Suatu perusahaan didirikan untuk terus berlanjut, bukan untuk segera dibubarkan. Bukti jika asumsi berlangsung bisa dibuktikan dari memilah ada yang namanya aset lancar dan ada yang namanya aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang dimiliki perusahaan yang terasa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat bagi perusahaan lebih dari 1 tahun. Ketiga, asumsi unit moneter atau asumsi satuan moneter. Asumsi ini menyatakan bahwa dalam pengukuran, dalam penilaian, dalam pencatatan, ataupun dalam pelaporan kita harus menggunakan satuan mata uang. Keempat, asumsi perioditas. Perusahaan dapat membagi laporan keuangannya menjadi beberapa periode waktu. Kelima, asumsi akrual. Dalam pencatatan transaksi yang menjadi dasar kita mencatat transaksi, yaitu transaksi dicatat ketika transaksi itu terjadi. Yang menjadi tolak ukur bukan kita menerima uang atau membayarkan. Yang menjadi tolak ukur kita adalah ketika transaksi itu telah terjadi. Lawan dari akrual adalah asumsi cash basis, yaitu transaksi akan dicatat jika ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam praktik akuntansi di Indonesia adalah 1. Prinsip pengakuan. Prinsip pengakuan ini terbagi menjadi 2, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban ini yang akan dipelajari sekarang adalah yang berasal dari asumsi akrual. Jadi asumsi akrual itu mempengaruhi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Bagaimana prinsip pengakuan pendapatan untuk asumsi akrual? Jadi, pendapatan diakui perusahaan ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau tidak. Jadi, yang menjadi tolak ukur adalah apakah kita sudah memberikan jasa atau belum. Prinsip pengakuan beban. Beban diakui ketika kita sudah menerima manfaat. Prinsip pengukuran atau measurement principle menentukan atau mengukur berapa nilai yang akan kita catat. Dalam akuntansi, pengukuran terbagi lagi menjadi 2, yaitu prinsip harga perolehan atau cost principles dan prinsip nilai wajar atau fair value principle. Prinsip matching principle atau prinsip penandingan yaitu prinsip akuntansi di mana perusahaan itu wajib melaporkan pendapatan dan beban yang berhubungan dengan pendapatan tersebut dalam periode yang sama.
Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.